Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan melakukan integral metode substitusi. Dari video pembelajaran ini, diharapkan setelah kalian mengamatinya, kalian dapat menyelesaikan masalah integral tak tentu fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi. Apa metode substitusi itu? Metode substitusi adalah suatu metode yang menggunakan pemisalan sebagai pengganti sementara atau seluruh atau sebagian dari fungsi yang akan diintegralkan. Pemisalan ini akan mempermudah kalian untuk menyelesaikan kasus integral. Coba kita amati contoh berikut ini. Di sini diberikan ada dua buah fungsi, yaitu x plus 1 dan x kuadrat plus 2x plus 1 yang memiliki pangkat 4. Lalu, siapa yang harus kita misalkan di sini? Ambillah fungsi yang bentuknya kompleks. Yang bentuk kompleks yang seperti apa? 1. Mungkin dia yang memiliki pangkat lebih tinggi. Kita coba di sana. Di sini kita ambil pemisalannya. Apapun kalian bisa membuat pemisalan. Bukan di sini ambil P ya. Kita misalkan di sini P adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Maka kasus ini akan berubah menjadi x plus 1. Ini kita sudah misalkan menjadi P. Maka kita tulis di sini P pangkat 4 dx. Selanjutnya, kita harus mengenal konsep daripada integral. Pada kasus integral, jika kita mengintegralkan sebuah fungsi, maka variabel apa yang dibicarakan itulah pasangannya. Jadi kalau di sini awal mulanya adalah variabel x, maka di sini ada kata-kata dx. Karena kita sudah mengganti P di sini, variabel salah satu fungsinya menjadi bentuk variabel P, maka di sini kita harus mengupayakan dx ini harus menjadi dp. Apa kaitannya? Ingat, dx dan dp itu apa? Kasus ini kita bisa membuatnya dalam bentuk turunan. Ingat ya, bentuk turunan. Karena ini fungsinya P, maka kita bisa menuliskan dp per, karena dia punya variabel x, maka kita tuliskan dx. Sama dengan, dan ingat dp per dx artinya turunan pertama pada fungsi P yang di dalamnya mengandung variabel x. Kita turunkan di sini. X pangkat 2, turunannya adalah 2x, sedangkan plus 2x di sini adalah 2. Kalau plus 1 konstanta 0 ya, tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa. Nah, karena ingin kita mengganti nilai daripada dx, maka kita harus mencari dx itu sama dengan siapa. Kita bisa putar di sini, kali silang. Kalau di sini sebenarnya dx kali 2x plus 2, 1 kali dp ya, itu sama dengan dp. Kita cari dx-nya sendiri. Maka di sini dx itu sama dengan dp dibagi dengan 2x plus 2. Nah, kita coba ubah kasusnya, soalnya kita ubah dalam bentuk yang mengandung variabel p-nya. Kasus tersebut berubah menjadi seperti ini, P pangkat 4, di mana dx-nya kita bisa ubah menjadi dp per 2x plus 2. Ingat, apa ya bentuk ini? Apa kaitannya dengan x plus 1? Ini kita bisa ubah ya, menjadi bentuk yang lebih sederhana, 2-nya dikeluarkan. Karena masing-masing punya 2 di sini, 2 bisa keluar. Kalau 2 keluar, maka sisa di sini adalah x, sedangkan di sini adalah 1. Maka bisa kita ubah 2x plus 2 di situ berubah menjadi integral x plus 1 p pangkat 4 dp. Kalau di sini menjadi 2 kali x plus 1.
Nah, kita sederhanakan. Kita coret ya X plus 1-nya. Nah, kasusnya menjadi apa? Integral setengah P pangkat 4 dP. Variabelnya sudah sama, yaitu dia membicarakan variabel P. Ingat konsep integral. Kalau di sini setengah, bisa keluar. Bu tulis di atas ini ya, berarti setengahnya bisa keluar integral dari P pangkat 4 dP. Artinya, integralnya berarti setengah kali 1/5 P pangkat 5 plus C. Atau kita bisa tuliskan menjadi 1/10 P pangkat 5 plus C. Nah, apakah tadi membicarakan P? Tidak ya. Maka kita bisa ubah P-nya itu tadi siapa? P adalah X kuadrat plus 2X. Maka kasus ini jawabannya adalah 1/10 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Ini adalah penyelesaian daripada contoh tersebut. Mari kita berlatih. Apabila ada kasus seperti ini, hasilnya berapa? Ingat, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Betul, kita buat pemisalan ya. Kita buat di sini misal. Misalkan siapa yang kita misalkan? Yang kompleks. Kasus ini sebenarnya kita bisa tuliskan menjadi 6X kali 3X kuadrat plus 5. Akar itu pangkat ya. Pangkat berapa? Setengah dx. Maka siapa yang kita misalkan di sini? Betul sekali. Misalnya adalah 3x kuadrat plus 5. Terserah, Bu En di sini membuat dalam bentuk U saja. U adalah 3x kuadrat plus 5. Maka kasus ini menjadi integral 6x kali U pangkat setengah dx. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Betul, kita mencari dx-nya ya. Nah, dx berasal dari apa? du per dx sama dengan kita turunkan 6x. Maka di sini dx-nya adalah du sama dengan 6x kali dx. Sehingga dx-nya sama dengan du per 6x. Maka kasusnya berubah menjadi integral 6x kali u pangkat setengah. Dx-nya kita ganti dengan du per 6x. Kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan, kita coret di sini 6x-nya. Maka tinggal siapa? Integral u pangkat setengah du. Maka menjadi 1/setengah ditambah 1 kali u pangkat setengah ditambah 1 plus c. Setengah ditambah 1 berapa? 3/2 ya. Kalau per diperkan lagi berarti dibalik. Kalau 1/3/2 menjadi 2/3. U pangkat 3/2 plus C. Atau kita bisa membuatnya dalam bentuk 2/3. U-nya adalah 3x kuadrat plus 5 pangkat 3/2 plus C. Atau kalau dia mau dalam bentuk yang lain, di mana bentuk yang lain seperti apa? Bentuk yang ada akarnya misalnya, maka kita bisa mengubahnya dalam bentuk yang ada akarnya. Ingat, 3/2 di sini berarti satunya bentuk tidak berakar, satunya berarti berakar. 2/3 kali 3x kuadrat plus 5 kali akar dari 3x kuadrat plus 5 plus C. Jadi bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini. Selanjutnya
apabila ada kasus yang seperti ini. Kalau tadi dalam bentuk akar, sekarang ada pangkat di bawah. Dalam penyelesaian, ini ada dx-nya ya. Ini ada dx-nya di sini, integral daripada dx. Lalu apa yang harus kita lakukan dari sini? Maka kita lakukan bentuk pemisalan. Pemisalan itu yang kompleks. Dan kita buat dalam bentuk, di sini adalah integral 3x min 1 per, di sini misalnya adalah P untuk 3x kuadrat min 2x plus 7. Maka menjadi P pangkat 7 dx. Nah, kalau pangkat di bawah bisa kita bawa ke atas menjadi integral 3x min 1. Kalau pangkat yang dibawa ke atas menjadi negatif dx. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Betul, mencari dx-nya ya. Kaitannya dengan dp. dp per dx sama dengan turunannya dari ini 6x min 2. Maka di sini kita kali silang di sini, maka dx sama dengan 1 per 6x min 2 kali dp. Seperti kasus tadi ya, kali silangnya. Nah, setelah itu kita ubah dari kasus yang diberikan, maka kita mendapatkan di sini bahwa integral 3x min 1 kali P pangkat min 7 dikali dx-nya kita ubah dalam bentuk 1 per 6x min 2 kali dp. Nah, mana yang bisa disederhanakan? Ingat ya, ini tuh apa? Masing-masing bisa keluar berapa? 2 ya. Kalau kita bisa sederhanakan menjadi 2-nya keluar. Ini 6x dibagi 2 itu 3x min 1. Nah, jadi kasus ini bisa kita ubah dalam bentuk 6x min 2-nya kita ubah dalam bentuk 2-nya yang keluar. Maka kalau 2-nya yang keluar, 3x min 1 P pangkat min 7 kali 1 per 2 kali 3x min 1 dp. Nah, ini yang kita bisa sederhanakan menjadi integral setengah P pangkat min 7 dp. Ingat, koefisien bisa keluar untuk kita integralkan. Jadi, setengah bisa dikeluarkan integral dari P pangkat min 7 dp. Setengah naik ya, kalau integral berarti nambah 1 pangkatnya. 1 per min 7 tambah 1 berarti min 6. Ini dikali ya, dikali dengan P pangkat min 6 plus C. Kemudian kita ganti nilai dari P itu siapa? Nah, di sini 1 per 2 kali min 1 per 6. Di sini kita ubah adalah min 1 per 12. P-nya adalah 3x kuadrat min 2x plus 7 pangkat min 6 plus C. Ini adalah kasusnya. Atau mau dibuat dalam bentuk pangkat positif, maka menjadi per min 1 per 2. Di sini kita panjangkan, bentuknya menjadi 3x kuadrat min 2x plus 7. Ini adalah pangkat 6 plus C. Bentuknya sama saja ya, antara yang atas dengan yang ada di bawah. Ketika kamu jatuh, jangan tetap di bawah. Karena jatuh bukan berarti kalah. Bangkit dan kembali untuk mencoba. Sampai jumpa.